Malam, malam, teman-teman. Malam, Gu. Malam, Gu. Malam, Gu. Gimana kabarnya? Cincia kemana? Cincia di rumah, Gu. Nyari angpau dong. Ya. Tapi angpau bisa transfer kalau sekarang, tenang. Transfer, Gu, angpaunya, Gu. Penghasilan menurun nggak PSBB ya? Cukup banyak menurun, Gu. Ini yang lain kebanyakan baru ya. Nggak pernah kenal nama-namanya nih. Apa sudah pernah ikut kelasku ya? Oh iya, kebanyakan sudah pernah ikut kelasku ini ya. Udah, Gu. Semester lalu kan ada Dalpro. Dalpro ya. Oh, Dalpro dulu ya, baru ini ya. Memang gitu ya? Dalpro baru AKK ya? Iya, kalau di katalog gitu sih, Gu. Nah, semester ini AKK-nya rame. Dalpro cuman berapa? 9 orang. Oh, Ada enggak. yang gelap di sini? Dalpro sama kok. Semesternya sama AKK sebetulnya. Semester 7. Semester 7. Oh, oke. Berarti harusnya semester ini aku libur ya harusnya ya. Harusnya semester ini libur ya. Berarti kalian kecepatan semua ini ya? Ya gitu kok. Berarti kalau nggak lulus semester depan boleh lah ya. Jangan dong, lulus dong. Minimal apa? C? Persyaratannya sih kayaknya yang kurikulum baru kayaknya minimal C deh. Iya, kebanyakan semua C ya. Mata kuliah apa yang minimal C? Makan? Belum. Wah. Sama dong, nggak dimakan. Ini yang lain kenapa ya videonya nggak ada yang mau di ini ya? Pada di Katanya Ferdi minimal A aja kok. Gimana? minimal A berarti nilainya dibalik dong ya. A, B, C, D gitu ya. Urutannya dibalik. Sama aja bohong. Semester lalu Dalpro mayoritas A. Aku ditanyain kok bisa mayoritas A. Kalian lo ya? Kok bisa mayoritas A? Ayo. Belajar dong kok. Apa? Belajar sosialisasi. Hah? Prosedural juga sih prosesnya. Aduh, kemarin aku ditanyain sama ibu profesor. Kok bisa mayoritas A? Apa namanya? Ini Zoom-nya aku pakai Zoom yang free, jadi nggak ada rekam. Kita bebas ngobrol ya. Jadi aku kepengennya sebenarnya relationnya lebih ke arah kita teman belajar ya. Jadi tidak semua aku tahu. Jadi ya kita belajar sama-sama lah, kan? Ini kebanyakan sudah lulus kan ya, Dalpro ya. Ini semua pada di Surabaya apa masih di kota ini? Ini kalau aku ngelihat Hans ini masih di kos-kosan ya? Enggak, aku ini rumah aku malah. Rumah? Enggak pernah. Sudah pada tanya belum?
Semester 7 kan? Belum kok, kan belum semester 7. Belum kok. Kita kan masih itu semester 6. 6 ya ini ya. Gak ada yang mau lulus 7 semester. Mau dong. Banyak gue yang mau semester 7 lulus. Mana loh semester 7 kan? Gak buang-buang duit ha? Betul. Kan. Ini gimana ya? Sekarang kita belas bentar. Oke, saya screen. Share screen. Ini cara share screen gimana ya? Share screen kok nggak bisa ya? Nah, oke. Oke, kita berhitung ya. Jadi AKK analisa kelayakan keuangannya tidak semua yang kita lakukan di dunia ini berdasarkan keuangan, ya kan? Apa yang tidak kita lakukan di dunia ini berdasarkan keuangan? Ini yang belajar cuma 2 orang, rasanya Feren sama Han saja ya. Yang lainnya silence. Ini jangan-jangan cuma direkam, terus kemudian nanti kalau mau ujian baru di borongan ya, di setel ya. Jadi enggak, tetap silence. Oke. Apa yang kita lakukan yang tidak berdasarkan motivasinya uang? Apa? Ibadah kok. Ibadah, oke. Amal ibadah, ya. Amal aja uang kok. Yo, tapi tujuannya bukan uang, ya kan? Oh iya, betul. Tapi ibadah zaman sekarang kebanyakan tujuannya uang ya. Oh, kalau kalian mau masukin uang ke gereja, pakai diembel-embel dulu omongan, kamu tidak akan jatuh miskin kalau nyumbang ke gereja, nyumbang ke masjid gitu ya. Jadi baru mau nyumbang ya kan? Nah, contohnya yang tidak berdasarkan uang adalah orang tua kalian ngekuliahkan kalian. Nah, itu pasti rugi, ya kan? Ada yang pernah ngitung orang tua kalian nyekolahkan kalian habisnya berapa? Layak nggak? Kalau kalian ini suatu perusahaan, orang tua kalian investasi di kalian, itu layak nggak dia investasi? Ada pernah hitung nggak? Tergantung kok layaknya. Gantung apa? Tergantung ada balasannya apa enggak. Kayak kebanyakan sih anak nggak balas ya orang tua ya nggak? Sekarang kan balasnya cuma bayarin BPJS kan cukup ya, bayarin BPJS ya. Untuk mereka tua bayarin BPJS ya kan, semuanya sudah ikut di sana ya. Murah kan? Ya. Nah, kita coba ya. Oke. Uang kuliah sekarang berapa? 16 juta. 16. Oke. Wih, gila ya, zaman kalian 16. Itu sudah paling murah ya. Teknik kimia paling murah ya. Emang iya? Tuh. Ya, teknik yang lain ada yang lebih murah nggak dari kalian? Oh, kurang tahu. Kalau yang lebih mahal sih ke kedokteran palingnya.
sekali ya. Terus kuliah kalian masih proses pembuatan, perencanaan ya. Kayak kita ngomong udah jadi kok. 2000 kan dilahirin ya, buatnya. Iya kan udah jadi sudah. Ya, buatnya 99 ya. Buatnya 99 ya. Berarti ya, kita satu ya. Satu apa namanya? Satu level lah, aku jadi kayak selevel sama papa mama kalian harusnya ya, berarti ya. Ya nggak? Papa mama kalian umur berapa? 54. Waduh. Ya, tua sekali ya, kalau 54 ya, aku enggak. Aku kepala 4 masih. Tergantung anak berapa gak sih kok? Aku rasa sudah enggak terlalu banyak anak juga sih, paling 1-2 anak. Paling banyak 3 lah. Juta ya, kali berapa? 8 ya, kalau normal ya. Berapa nih? 100 2 ya, betul nggak? 16 48 128 ya. Juta ya. Iya. 128 juta, oke. Kalau kalian selama 4 tahun ya, kita hitung bunga sederhana aja lah, dipinjemin 128 juta ya kan? Ini cuman kuliah aja ya. Bunga per tahun anggap 10%. Ya kan? Maka berapa nih? 4, 8, 4, 5 berapa? 5,2 ya. Oke, berarti ini 133. Ya kan? Nah, kalian kuliah 133,2 dalam waktu 4 tahun ya, 4 tahun. UMK Surabaya sekarang berapa? Kalian lulus kuliah mau gaji berapa? Ya, mau gaji berapa? Yang penting dapat kerja dulu kok. Nah, Ya kalau awal mungkin merintis paling enggak UMR. UMR lah ya. Iya, awal-awal UMR lah, kalau langsung kerja. Awal UMK Surabaya sekarang cuma 4,2 loh. Bisa itu enggak? Ngepres sih kok, wis gak ada tabungan lagi di situ sih. Bayar kos berapa? Bayar kos sekarang 1,5 juta lah, ya kan? Makan satu hari 100.000 lah, ya. 3 juta, ya kan? Kos 1,5 juta, 4,5 juta, 4,5, ya kan? Belum jalan-jalan, weekend, gimana? Yang weekend 1 juta, ya, yang weekend 1 juta, berarti 4 juta ya. Jadi sudah butuh cuman sudah 8,5 juta, ya kan? Per bulan ya. Minimal lah, ya kan? Kalian kalau UMK 4,2 juta, wah. Istri mau dikasih uang UMK. Mana cara ngaturnya? Nggak mau kok. Nah, nggak mau. Aduh. Padahal kalau gaji UMK berarti dapatnya nggak sampai UMK, ya kan? Kan mesti kasih sangu sama uang bensin suami buat kerja, ya kan? Dapatnya paling cuma 3 juta, ya berarti 100.000 buat makan berdua, ya kan?
Gimana? Dukung nggak? Enggak. Wah, Cukup-cukupin wis kok. Gimana lagi? kalian mau biayain hidup sendiri aja susah, ya kan? Apalagi mau balikin ke orang tua, gimana cara ngitungnya ini? Gimana cara ngitungnya ini? Hah? Ini belum ngitung SMA loh, kuliah doang ini. Hah? Mana nih kalau apa kalian investasi, bayarin kuliah, balikinnya gimana? Pernah nggak mikir? Waduh, Pak, daripada aku kuliah 130 juta, mendingan duitnya kasih aku aja, aku bisnis sendiri. Ya kan? Kalau kalian bisnis sendiri, anggap cuan kotor 10%, cuan bersih anggap 4%. Ya, udah 5,2 juta itu. Daripada tadi ngarepin gaji UMK cuma 4 juta, gimana? Udah terlanjur kuliah ya, semester 6 ya. Belum telat buat DO kok. Belum. Belum telat ya. Iya. Nah, jadi kalau kamu mesti propose sama orang tuamu, ya kan? Aku kuliah 12 semester karena aku kan nggak terlalu mampu ya, jadi jangan 8 semester. Jadi budgetnya biar agak gede dikit ya. 16 juta kali 12 ya. Jadi 190 juta kan lumayan buat usaha ya. Beli moge, jual lagi. Beli moge, jual lagi. Beli mobil, ya kan? Nah, beli mobil terus apa? Nge-grab. Boleh, nggak salah. Nge-grab sekarang juga sepi. Adekku itu nge-grab. Adekku dancer, penari ya kan. Dulu koreo di DBL, di sekolah-sekolah dia ngajar, SMA segala macam ya. Sekarang off semua kan, nggak ada event, sekolah nggak masuk ya kan, event DBL nggak ada kerjaan ya. Jadi terpaksa dia nge-grab. Nah, nge-grab buat bayar cicilan mobilnya aja susah ya kan? Gimana? Mau kerja sama orang susah, nge-grab susah. Jadi gimana? Kita ini mau belajar apa ya? Analisa kelayakan keuangan. Paling susah mengatur keuangan adalah kalau paling Belum ada susah uangnya. tidak ada uangnya. Betul sekali. Jadi ini cara balikinnya gimana ini? Cara balikinnya. Pernah kepikir nggak? Loh ini kita ngomongin realita hidup ya. Karena yang kita pelajarin AKK ini bosenin banget. Apa namanya? Prosedural. Pokoknya kalau kalian pernah latihan, guys pasti bisa. Kuncinya cuman sebelum kuis, sebelum ujian, kalian latihan. That's it. Itu saja, wes. Gampang. Jadi kalau prosedural kan gampang lah, pokoknya kalian latihan, kalian waktu latihan kalau ada yang nggak bisa tinggal WhatsApp tanya, ya kan? Pasti ada kan bisa ya kan prosedural kan. Siapa sih yang nggak bisa ngikutin prosedur, kecuali kalau kalian nggak belajar, pasti nggak nutut waktunya. Oh ini gimana ya? Oh ini cari di grafik mana? Oh ini gini. Ah, sih pasti nggak nutut. Jadi kuncinya cuman sebelum kuis atau sebelumnya kayak kalian latihan itu aja, gampang. Nah jadi makanya sekarang kita ngomongin lebih ke arah kehidupan kita lah ya kan. Ini kan agak ngayal ya kan, sebenarnya ini kan persiapan untuk TA kalian. Kalau kalian bikin pabrik, nah pertanyaan saya berapa sih dari kalian yang lulus terus kemudian masuk dalam tim untuk membuat pabrik? Mungkin 100 lulus belum tentu 1 masuk dalam tim pembuatan pabrik, ya kan? Jadi lebih ke arah kebutuhan tugas akhir lah, ya kan? Nanti tugas akhir gimana caranya ekonomi. Dan analisa kelayakan ini jarang sekali disentuh. Maksudnya jarang kali ada pertanyaan dari dosen penguji atau pembimbing, jarang sekali. Dan ini
kimia biasanya penekanannya di teknik ya. Teknik. Jadi gimana menurut kalian? Kalau misalnya orang tua kalian panggil kalian sebelum kuliah, hey kamu daripada kuliah, ini aku kasih duit 200 juta. Kamu mau bisnis apa mau buat kuliah? Apa yang kalian lakukan? Ada nggak orang tua yang nawarin gitu? Nggak ada? Enggak ada. Banyak loh. Banyak loh. Aku bisnis. enggak kok. Enggak ya? Waduh. Aku enggak. Terus gimana dong? Kalau cewek gimana? Orang tuamu gimana? Oh, kamu Kalau harus kuliah. Investasi kuliah apa? paling baik di diri sendiri dulu kok. Kan nggak harus kuliah. Nggak harus kuliah dong. Iya, tapi Orang terkaya di paling dunia mudah tidak kuliah. kuliah dulu kok. Orang terkaya di dunia tidak kuliah. Iya, betul. So, orang kedua terkaya di dunia juga tidak kuliah. Jadi gimana? Kenapa kalian kuliah? Buat apa? Karena orang-orang yang nggak kuliah dan sukses itu kecil banget kemungkinannya. Itu kayak 1 dari 1 miliar. Oke, sebutkan orang yang kuliah dan menurut kalian sukses. Kayak contohnya Pak Jokowi kuliah dan dia sukses. Bukan karena kuliahnya. Oh, maksudnya gara-gara dia kuliah terus sukses gitu? Iya. Iya dong. Bukan karena kuliahnya, ya kan? Gak bisa sih kalau dibilang bener-bener pure gara-gara kuliah. So, aku udah ngomong kuliah itu jelek. Kuliah yang utama adalah sebenarnya masa transisi tuh dari kalian SMA yang masih istilahnya masih ngikutin alur gitu ya ke dunia kerja yang kalian harus mencari sendiri alurnya, ya kan? Kuliah tuh lebih ke arah transisi budaya itu dari kalian. Seperti ini, Zoom ini. Nah, seperti Zoom ini kan. Kalian seperti hadir di kuliah. Itu option loh. Terserah kalian, ya kan? Apalagi sekarang online, tidak ada absen, ya kan? Atau dulu absen kalau saya bebas ya. Kenapa? Karena itu lebih ke arah pembentukan karakter daripada rules, gitu ya. Kalau kalian bayar, tetapi kalian tidak mau, silakan. Aduh, bosan ini mata kuliah ini bosan ini, jadi kalian nggak datang. Oh, itu kan hak kalian. Kalian sudah bayar. Yang penting kan sudah bayar, ya kan? Misal kalian nginep di hotel. Kalian nginep di hotel, ya kan? Kuliah kan seperti itu ya. Nginep di hotel, kalian bayar, let's say misal semalam 1 juta. Oke? 1 juta. 1 juta tuh include apa? Include kolam renang, include taman bermain, ya kan? Include jalan-jalan di taman, ya kan? Breakfast kok. Oh, breakfast belum tentu, kan kalian bisa milih breakfast bisa enggak, ya kan? Oh, iya. Nah, tapi kalian ternyata tidak berenang. Nah, yang salah ya kalian sendiri dong, ya kan? Kalian sudah bayar satu paket 16 juta, tapi kalau kalian enggak, maksudnya kuliah ini kan lebih ke arah you get experience toh, nggak usah takut sama pelajarannya, ya kan? Yang penting kalian dapatin experience untuk move on. Apa yang terjadi setelah kuliah, ya kan? Nah, kalau menurutku yang penting itu. Kenapa? Karena dulu aku kuliah teknik kimia sangat ideal sekali ya. Wah, aku ini orang pinter, ya kan? Kuliah hampir gratis ya, beasiswa terus ya. Orang susah tapi sombong, ya kan? Orang susah tapi sombong. Jadi orang itu harus, aku nggak mau ya, jualan-jualan, nyeles ya, kuku kan sales ya. Susah gitu ya, ngemis-kemis tiap toko didatengin gitu ya. Aku nggak mau kayak gitu, kamu kok kayak orang miskin gitu, kamu ini ya. Jadi masih idealis gitu. Wah, aku maunya nanti jadi kerja di laboratorium ya.
atau QC ya, QA lebih ke arah teknik industri sih, gitu ya. Ya kan, bayangan kalian seperti itu kan? Kalau kerja sama orang loh ya, kalau trading sendiri pasti ya mungkin kalau apa macam itu lebih untungnya lebih besar sih. Tapi kalau kita ngomong secara umum, kerjanya itu kan. Bayangan kalian kan kerjanya itu. Jadi hampir tidak koneksi sama orang, kerja di lab, QC, ada sampel-sampel masuk, kalian kerjakan, bikin report, dan gitu. Tapi ternyata setelah aku masuk kerja, gitu ya, aku pertama kali kerja lumayan lah ada hubungan sama chemical di pabrik sandal. Masuk di bagian produksi. Kenapa kok aku masuk? Jadi pertama kali kita masuk tuh kayak manajemen trainee gitu ya, bebas jadi dimasukin di mana. Waktu itu setelah 1 bulan lulus manajemen trainee, ada beberapa pilihan, mau masuk lab atau kamu masuk kepala produksi atau masuk marketing atau gimana gitu. Dan aku pilih masuk produksi. Nah, kenapa aku nggak masuk lab? Kenapa nggak masuk lab? Aku melihat departemen R&D lab itu, manajernya gajinya kecil. Yang besar manajer itu di perusahaan itu, yang besar ya, gajinya adalah 1 manajer keuangan, 2 marketing and sales. 2 ini yang paling gede, gitu ya. Tapi aku tidak mau marketing, nah, karena aku nggak mau marketing, sales, nggak mau ya. Oke. Terus kemudian keuangan kan biasanya tangan bos atau keluarga atau gimana ya. Jadi nggak mungkin orang keuangan. Jadi aku pilih yang next. Jadi maksudnya kalau sudah jadi manajer di produksi itu gajinya paling gede apa produksi, ya kan? Oke, jadi aku masuk produksi, ikut shift apa segala macam. Jadi kalau kalian kejar uang, alurnya seperti itu. Aku pindah 5 perusahaan, ini perusahaan kelima, dan ritmenya sama. Paling besar adalah gajinya, keuangan, dan marketing. Yang besar. Jadi kalau kalian, aku kejar kepala lab aja. Oke. Yes, ya begitu-begitu aja lah. Aku punya beberapa teman yang begitu-begitu aja. Kerja di Rex Plus sebagai QC, terus di Suparman. Ya gitu-gitu aja. Ya begitu aja, wes. Begitu aja. Tapi selama you enjoy ya that's it. Tapi maksudku di sini kan kita ngomongin kalau motivasinya adalah uang, ya kan? Temanya tadi adalah motivasinya uang. Jadi kalau yang aku alamin motivasi kerjaku uang, akhirnya sekarang besarnya di marketing. Toh nanti target-targetnya aku ke marketing sudah, ya kan? Marketing, jadi GM, ya kan? Kalau gitu, kalau kalian motivasinya uang. Kalau motivasi nggak uang ya itu tadi, kalian besarin anak itu motivasinya bukan uang, ya kan? Nah, orang tua kalian investasi di kalian. Kalau kalian mau balikin, ini kalian mau balikin selama berapa tahun? Kalau diminta balik sama orang tua kalian, mau balikin berapa tahun? Semampunya, Isko. Ini Nah, kalau nggak ada duitnya gimana mau balikin? Wah. Ya, ya itu. Jadi kita Jadi kita belajar di dunia ini ada yang dimotivasi oleh uang dan ada yang tidak dimotivasi oleh uang, ya kan? Ya, jadi kebanyakan mungkin 95% lah apa yang kita lakukan di dunia ini itu dasarnya adalah uang, gitu ya. Jadi kayak kita misalnya kayak Jepang bikin bom atom, nah itu dasarnya bukan uang, ya kan? Dia habis miliaran hanya untuk destroy something kan, dia juga belum tentu gain profit dari menghancurkan sesuatu itu, ya kan?
Jadi memang ada beberapa yang dilakukan tidak motivasi bukan uang. Gitu ya. Nah, tapi 95% kita bisa ngomong motivasinya uang. So, makanya kita belajar. Oke. Terus kemudian fix kesel. Apa? Sama tadi. Bocor kok mic-nya kok. Oke. So, terus kemudian kita juga belajar dari contoh tadi, orang tua kalian kuliahkan kalian. Jadi kalau kita mau lakukan sesuatu, kalian mesti hitung biaya investasinya ya. Ya, layak nggak untuk dilakukan. Nah, kalau untuk sebenarnya sih paling simpel sebenarnya nggak harus pabrik ya, harus pabrik. Jadi misal kalian beli mobil, oke, kalian beli mobil, terus kemudian kalian beli mobil, terus kalian sewakan, berarti setiap bulan harus bayar cicilan mobil, terus operasionalnya, maintenance-nya gitu kan. Berapa yang harus kalian dapatkan untuk mobil itu, dan penyewa harus berapa. Nah, itu kan investasi ya, harus dilakukan. Sebelum pandemi, bisnis sewa mobil sangat baik karena kan perjalanan orang banyak yang tidak mampu beli mobil, jadi akhirnya pilihnya untuk sewa aja, kan? Pilihnya untuk sewa aja. Tapi setelah pandemi, perjalanan dinas nggak ada, gitu ya, banyak dikurangin, gitu ya. Jadi akhirnya sewa menyewa mobil ini, bisnis sewa menyewa mobil ini kolaps ya. Banyak sekali bisnis yang kolaps akibat pandemi ini. Apakah kalian ada yang bisnis yang kolaps di pandemi ini? Bisnis saudara, bisnisnya sendiri. Nggak ada? Bisnis kalian tidak kolaps? Oke, good. Apakah menuju ke kolapsan? Kalau kata orang rata-rata minus sih ya kok. Ya, sekarang ini kita hanya untuk memenuhi biaya kenal aja, tidak mencari pengembangan, ya kan? Jadi misal kalian biaya operasional 1M, ya, cuan bersihnya berapa? Cuan bersih 5%. So artinya dalam 1 bulan kalian harus 20M, ya. Ya, so kamu harus gimana caranya supaya bisa mencapai target minimal 2 bulan itu. Itu aja sekarang. Cara berhitungnya simple. Kalau dulu kita target, ya kan? Kita bisa memenuhi pasar, dihitung berapa,
kita bisa penuhin semua, kita rebutan. Kalau perlu cuan persen, 1,5%, 2% sikat. Yang penting omset besar. Kita rebutan pasar. Sekarang, ya kan? Kalau kalian invest besar, cuannya persentase mengecil, resikonya jauh lebih besar. Apalagi zaman sekarang. Naik turun nggak ada yang tahu, ya kan? Apapun produk kalian, pasar naik turun nggak ada yang tahu. Ya kan? Bisnis yang membesar sekarang ini ya, aku tahu ya, punya teman Moge, bisnis membesar ya. Terus showroom mobil membesar. Jadi jual beli mobil bekas membesar ya. Jual beli motor mengecil. Jual beli mobil membesar. Bisa berkembang. Jadi kalau ada yang mau invest, mungkin nggak usah kuliah ya. Invest 200 juta, beli motor, beli moge ya, atau beli mobil gitu ya. Mungkin bisa berkembang. Kita di pelajaran ini pakai dua buku ya. Ini ada yang ngelihat ini nggak YouTube di ULS nggak? Sudah kok. Nah di YouTube di ULS tuh aku ada bikin welcome sama apa ya, bagian pertama ya. Aku sampai lupa ya itu soal apa ya. Oke. So anyway, welcome itu berisi isi perkenalan buku ya kan. Kita pakai dua buku ya. Satu Ulrich Guide to Chemical Engineering ini ya. Dan ini tolong disamakan ya. Tolong disamakan. Artinya kita pakai yang edisi reproduction progress Canada chemical process. Nggak ada edisinya. Edisinya. Berarti ini edisi pertama ya. Yang ini ya. Ya. Harus punya ya, karena kita ujian pakai tabel di dalam buku ini. Jadi harus punya ya. Harus punya. Harus punya. Kapan hari sudah dimintain lagi sama UKM buku apa, tiap semester dimintain buku apa ya, padahal nggak pernah berubah bukunya ya. Terus kemudian saya akan mengajar AKK ini sebelum UTS. So nilai UTS nanti terserah saya. Setelah itu dilanjutkan sama Pak Putu ya. Nanti Pak Putu pakai Peter Timmerhouse ini ya. Setelah UTS pakai Peter Timmerhouse ya. Peter Timmerhouse, judulnya ini ya, plan design ya. Ini. Jadi sebelum UTS yang kita pelajari adalah bagaimana menghitung capital investment. Jadi harga pabrik kimia tergantung dari apa yang kalian buat. Tergantung dari kapasitas kalian. Tergantung dari proses yang kalian pilih. Ya. Nah, berdasarkan proses itu, kita punya alat utama. Ya, alat utama. Mungkin alat utama nggak satu, bisa dua, bisa tiga alat utama. Oke. Tapi pabrik kimia, harga mendirikan base-nya adalah alat utama. Nah, jadi mahal atau enggak, murah atau enggak, itu kalian harus melihat alat utama. Oke, itulah kenapa biasanya kalau kerjain TA supaya biayanya kecil, maka alat-alat seperti recycle kan butuh pemurnian ya. Alat pemurnian tuh dihilangkan gitu ya. Anggap aja kita beli gitu ya. Supaya apa? Harga pabrik kalian tidak mahal. Gitu ya. Begitu alat utamanya mahal, maka pabriknya pasti mahal. Karena itu adalah ngitung
pabrik kimia ini adalah multiplikasi dari alat utama. Ya, pengalian dari alat utama, ya. Oke, coba ya. Oke. Apa itu analisa ekonomi? Aku rasa udah jelas ya. Terus kemudian oh ya loh, kalian bebas ya komentar apa saja, yang jelek-jelek, yang baik-baik boleh ya di video YouTube ya. YouTube itu saya bikin ya sambil belajar-belajar ya kan, supaya nggak bosen. Nah, supaya nggak bosen, makanya kalau kemarin ada yang kasih masukan gambar tangan terus bosen. Jadi saya bikin tulis gitu ya, kemudian tulisannya ditaruh gitu ya. Jadi saya butuh ini ya, apa namanya, input, taruh aja di komen boleh, apa aja lah. Tidak ada ngaruh dinilai ya soal komen di YouTube, oke? So nggak perlu takut komen ya, dihujat, dikritik ya, dipisui juga nggak apa-apa, oke? Oke, terus kemudian pengenalan cash flow. Oke. Kalau kalian punya usaha, suatu usaha, pendapatan kalian dari penjualan, ya. Kalian usaha apa saja, maka penghasilan kalian dari penjualan. Baik itu jasa, ya, minjemin mobil tadi, jasa, ataupun pabrik kimia, maka pendapatan utama kalian dari penjualan. Ya. Nah, seharusnya apa yang kalian produksi belum tentu semua terjual. Apa yang kalian produksi belum tentu semua terjual. Misal kalian produksi 100, ya kan? Oh, hari ini penjualan 50, so kalian harus taruh di gudang 50. Ya kan? Tetapi di sini dianggap semua yang kalian produksi itu terjual habis. Ya, semua yang kalian produksi terjual habis. Ya. So, income itu di sini omset itu dianggap sebagai sales ya. Penjualan annual sales ya, AS itu semua penjualan. Jadi itu nanti disamakan dengan produksi. Misal kalian punya pabrik kapasitas 2000 ton, ya dianggap 2000 ton itu terjual semua. Ya. Jadi dianggap sama dengan kapasitas produksi kalian. Terjual semua. Nah, sales dikurangi pengeluaran. Pengeluaran ini annual expense ya. Annual expense, ya kan? Itu sama dengan pendapatan, penghasilan kalian. Ya, pendapatan kotor ya. Ada mau tanyain? Jadi kalau saya butuh uang 1M, ya, saya jual jadi 1,2, ya, simpel kan? Saya jual 1,2, untuk memproduksi itu saya butuh uang 1M, maka income saya 200 juta. Oke? Ini simpel. Nanti yang ruwet di belakang. Nanti ada bunganya, ada berapa waktu, segala macam. Nanti di belakang. Oke? So ini income. Terus, oke. Dari income itu, maka kalian mesti menghitung apa? Profit. Ya kan? Oh, 200 juta. Tapi kan 200 juta kalian harus bayar supir. Kalian harus bayar karyawan. Kalian harus bayar lab ya. Bayar orang-orang laboratorium QC, ya kan? Orang QC gaji cuma minta UMK. Kalian kan minta UMK doang. Terus keuntungan profit setelah dipotong pajak ANP. Jadi keuntungan setelah dipotong pajak itu sama dengan income tadi
dipotong sama pajak, ya kan? Jadi apa ya? Setelah dikurangi sama pengeluaran tadi, bayar supir, bayar apa segala macam, income kalian tuh kena pajak kan? Kena pajak. Ngikutin aturan pajak lah ya. Nanti kalau kita ngomongin pajak jadi panjang. Jadi pajak itu macam-macam ya. Kalau kalian kelar, pajaknya 35%. Kalau kalian punya barang, pajaknya 10%. Ada pajak penghasilan, ada pajak pengeluaran gitu ya. Terus kemudian ada PPh 21, PPh 23, PPh 25, PPh 26 gitu ya, tergantung jenis bisnis kalian. Jadi di sini anggapannya semua bayar pajak ya. Jadi kita ngitung net profit adalah income dikurangi sama pajak ya. Income dikurangi sama pajak. Oke. Pertanyaannya gini. Kalau misalnya kalian untung, kena pajak kan? Kalau kalian rugi, masih kena pajak nggak? Harusnya enggak. Enggak. Padahal kalau rugi kan tetap bayar pajak nggak sih? Misal ya. Kalian butuh bahan baku 1M. Ya. Kalian beli dong bahan baku. Ya, ada yang jual sama kalian kan bahan baku. Kena pajak nggak? Bayar pajak nggak? Bayar dong. Biasanya udah PPN 10% nggak sih? Nah, berarti kan kamu kena pajak dong. Ya, bayar dong sudah. Sama kamu, misalnya kamu beli 1M, oke pajaknya 1,1, berarti kan pajaknya kamu bayar 1,1 ya, pajaknya 1 juta ya. Simple ya. Berarti aku bayar pajak dong, ya kan? Terus ternyata pandemi gini, ya kan? Kamu harus jual, nggak bisa lagi untung, dari nggak bisa jual 1,2 ya kan? Ya kan? Kalau 1,2 pajakmu kan 120, jadi kamu dapat income 1,320 ya. Ya kan? Jadi kan untung ya kan, kalau ceritanya untung. Kena pandemi gini jadinya kamu cuma bisa jual 900. Ya. Jadi kamu bayar pajak di total 990 dong. Ya. So, kamu rugi 100 juta. Ya. Pajakmu kelebihan 10 juta. Betul nggak? Jadi kamu bayar pajak dong. Gimana? Bayar pajak nggak berarti artinya? Kan pajaknya berarti kelebihan 10 juta loh. Ya. Nah, jawabannya gini ya. Kalau kalian loss, kalau kalian rugi, itu kalian nggak kena pajak. Jadi intinya kan kalian beli 1M, kalian jual 900, ruginya 100 juta. Pajak kalian min 10 juta, ya kan? Min 10 juta ini itu diretribusi. Jadi kalian ada kelebihan bayar pajak. Ya. Di retribusi ini tidak bisa diminta bentuknya uang, tetapi bisa dikreditkan ketika kalian sudah untung. Misal tahun kedepannya kalian untung, ya kan? Nah, maka kelebihan 10 juta ini bisa didebitkan di sana. So, intinya sistemnya dibuat supaya kalau kalian rugi, kalian tidak perlu bayar pajak. Jelas kan? Mau nanya. Iya. Ini yang masalah pajak penghasilan itu kah atau bukan? Pajak penghasilan. Ya, di video ya. Enggak, soalnya aku pernah dengar kayak misalkan suatu perusahaan di tahun berikutnya keuntungannya itu lebih rendah daripada yang tahun sebelumnya, ntar kayak diaudit gitu nggak sih? Untuk dicek gini. terus habis itu lebih bayarnya dibalikin atau apa gitu? Oke, gini. Kalau untuk keuntungan menurun, tetapi tidak drastis, tidak akan diperiksa. Tapi kalau keuntungan
Nah, sebenarnya sih bukan dari keuntungan ya, dia ngelihatnya sebenarnya dari omset. Nah, sekarang kalian misalnya setiap tahun omset kalian 1 M setiap tahun. Tiba-tiba tahun ini kalian laporkan, tuh keuntungan saya omset saya tinggal 200 juta. Loh, maka kamu diperiksa sama pajak. Siapa tahu kamu bohong, kok bisa cuma 200 juta? Ya kan? Kok kamu masih hidup? Ya kan? Kok kamu masih hidup? Kok kamu biasanya bisa hidup dengan omset 1 M. Sekarang kamu bilang omsetmu tinggal 200 juta. Kok masih hidup pabrikmu? So, nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Itu pasti diperiksa. Apa? Terus kemudian, mencurigakan lah. Mencurigakannya kenapa? Karena dikhawatirkan yang kamu laporkan itu loh, tidak lengkap. Kurang dari yang setiap tahun kamu laporkan. Gitu. Jadi biasanya perusahaan itu dipaksa, ya tahun 2020 ini ya, perusahaan dipaksa untuk penurunan itu maksimal 30%. Jadi kalau kamu setiap tahun 1 M, maka kamu boleh turun hanya sampai 700 juta. Kamu sampai 200 juta, 700, ya, kamu harus gimana caranya kamu menganggap 700 juta dan bayar pajaknya 700 juta. Berarti 30% itu turunnya maksimal. Ya, maksimum 30%. Itu ngikutin rules, ngikutin aturan perpajakan pendapatan daerah. Ya. Jadi itu pasti diperiksa. Nggak bisa naik turun seperti itu. Kecuali loh ya, kamu melaporkan, oke Pak, ini saya cuma dapat 200 juta dan saya bangkrut. Ya udah, make sense. Make sense, ya kan? Make sense. Dan beberapa perusahaan actually melakukan itu. Nanti dia bikin PT lagi. Ya, tahun 2020 sangat banyak sekali. Makanya banyak relaksasi kan, relaksasi pinjaman, relaksasi apa segala macam supaya kalau bagi perusahaan itu dia bisa freeze, bisa walaupun tidak produksi, tetapi beban biayanya menurun sehingga dia tetap survive untuk kalau misalnya pasarnya sudah ada lagi dia bisa produksi lagi. Gitu. Kalau misalnya kalian bisnis something atau orang tua kalian bisnis sesuatu, butuh konsultan, silakan hubungi saya. Oke? Siap. Kalau kalian pegang perusahaan, yang penting kalian harus pegang bottom line gitu ya. Global harus pegang. Sekarang ini yang agak susah memang bottom line. Bottom line itu ya ini tadi. Kita kalau ngomongin profit bisa jalan. Sekarang ini kita nggak ngomongin profit, sekarang ini kita ngomongin cash flow. Ada duitnya nggak? Ada duitnya, belum tentu profit. Ya, kalian menjalankan perusahaan, cash flow-nya ada, ya kan? Ada cash flow-nya, belum tentu profit. So, perusahaannya merugi, tetapi cash flow-nya yang penting ada cash flow dulu. Ya, kalau sebelum pandemi, nggak ada uangnya nggak apa-apa, kita utang. Karena bank masih mau ngutangin kita kan? Nggak ada uangnya nggak apa-apa, yang penting profit, yang penting keuntungan. Makanya kita dapat omset kan? Ya kan? Jadi bank, aku butuh pinjam lagi, kasih. Nah sekarang bank nggak mau, kan pandemi, balikinnya gimana caranya kan? Ya, itu mungkin kalau dalam lah ya. Nanti kalau ada yang memang benar-benar pegang perusahaan kita bisa ngobrol. Ya memang sekarang kita lagi pusing ya. Ya kamu pegang perusahaan, pusing lah sekarang, pusing. Jadi gimana dong? Jadi karyawan gaji kecil, ya kan? Yang pegang perusahaan, buka bisnis, pusing ya. Mana sekarang ini ya? Ya enaknya kayak kalian gini kuliah, ya kan? So nggak perlu maksudnya satu ya, jangan terlalu mendewakan nilai gitu ya. Kalian kejar nilai oke, tapi jangan terlalu inilah apa maksudnya soal nilai gimana bahkan gitu.
Kalian minta saya kasih kok. Tapi yang penting itu adalah kamu dapat sesuatu untuk kamu setelahnya kuliah nih loh. Gimana? Itu aja yang penting. Oke, kuliah minggu kedua, materi sudah saya taruh di ULS, ini juga bisa dilihat-lihat. Actually minggu ketiga saya belum perbarui sih. Memang minggu ketiga, minggu ke-7 sudah ada ya. Cuman saya belum perbaruin. Nanti moga-moga sebelum minggu ketiga saya udah bisa perbaruin yang materi yang baru ya. Itu masih materi semester yang lama. Ada yang mau tanyain? Saya ngarepin ini ya, apa maksudnya? Saya ngarepin kita ngobrol seperti teman gitu ya. Memang kita beda umur jauh, tapi saya rasa sih bisa lah kita ngobrol-ngobrol ya. Saya nggak maksudnya nggak, saya lebih suka dianggap sebagai teman gitu. Kita ngobrol-ngobrol, video bisa on, kita bisa ya istilahnya lebih kalah ngobrol lah ya kan. Kalau kalian sudah tahu ininya apa namanya, teorinya apa segala macam, kita ngobrol itu enak banget gitu. Oke, 42 orang aku rasa cukup ya. Oh iya, sorry. Ini. Kalau Zoom disuruh print screen, can you believe it? Sudah gaji kecil suruh print screen lagi ya kan? Bukti buka kelas kok. Hah? Cinta di print screen. Iya, bukti kerja ya. Bukti kalau kita kerja ya. AKK 2 SKS loh. 2 SKS ini ya 108.000. 1 SKS 54.000. Ada yang mau jadi dosen? Screen kok. Untung nggak disuruh videoin. Repot deh. Waduh. Aku sebenarnya sudah lah mau ngajar semester ini. Aku sudah bilang sama Pak Putu, Pak, kalau jadi offline, kan rencananya offline ya. Kalau jadi offline, saya nggak ngajar ya Pak. Karena memang sangat sibuk sekali. Sekarang ini kan perusahaanku ya 400 orang, karyawannya tetap doang 400 orang. Jadi nggak termasuk guru ya. Itu sekarang tinggal 130. So, kita kerjanya udah apa ya? Mikirnya kerjanya hektik lah. Jadi, tapi untungnya masih bisa online. Jadi untung ada pandemi kan. Jadi ya masih bisa ngajar. Tapi aku minta maaf dulu, aku nggak bisa mulai mestinya kita jam berapa ya? Jam 5:30 ya? Mestinya ya? Iya, jadi bisanya malam-malam gini ya. Ya, ngomong aja bisa diterima dengan baik gitu ya. Oke, aku rasa sampai sini dulu. Ntar kapan kita ngobrol. Aku nggak tiap minggu ya Zoom. Nggak tiap minggu Zoom. Aku rasa kita kalau tiap minggu Zoom juga ya, bosan ya. Bosan apalagi ngelihat mukaku kan bosan lah. Ya. Aku aja ngeliat mukaku udah bosan banget gitu ya. So kita nggak usah tiap minggu ya kan. Nggak usah tiap minggu. Kalian bisa WhatsApp apa kalau butuh apa. Nggak usah ngomongin pelajaran juga nggak apa-apa. Oke? Kita sampai sini dulu. Thank you semua. Ya, selamat istirahat. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya. Oke? Thank you ya guys.